Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah dalam kesempatan yang lalu, 2 pekan yang lalu berarti ya. Afwan, pekan yang lalu enggak sempat hadir. Kita telah bahas beberapa jenis barang yang diperjualbelikan dan keabsahannya. Kita sudah bahas di sana, ada yang terlihat sah, kemudian yang disifati dengan tanggungan, tidak terlihat tapi digambarkan sifat-sifatnya, maka ini sah, termasuk jual beli online ini ya. Kemudian ada yang tidak terlihat, maka tidak sah jual belinya, dan sesuatu yang berupa manfaat, maka ini sah. Dia biasa disebut dengan istilah al-ijarah. Kalau jual beli barang, tijarah. Kalau jual beli manfaat, ijarah. Apapun itu, manfaat bisa diperjualbelikan selama dia tidak bertentangan dengan syariat, tentu saja. Kalau pembunuh bayaran bagaimana? Pembunuh bayaran bagaimana? Boleh tidak jadi pembunuh bayaran? Gimana deh? Gimana? Kalau membunuhnya adalah membunuh orang-orang yang memang tidak terjaga darah, harta, dan kehormatannya, maka boleh. Boleh ya. Misalnya saya ingin menyewa kamu untuk membunuh kafir-kafir harbi, maka diperbolehkan. Boleh. Tapi kalau membunuhnya adalah membunuh orang-orang yang terjaga harta, darah, dan kehormatannya, tidak mesti muslim. Kafir dhimmi juga terjaga darah, harta, dan kehormatan. Kafir dhimmi, kafir muahid, musta'min. Kafir harbi tidak terjaga darah, harta, dan kehormatan. Begitu. Baik. Kemudian beberapa jual beli yang terlarang. Di antaranya adalah yang pertama, sebagaimana perkataan Allamah Ba'alawi, beliau mengatakan, wa yahrumu bay'ul lahmi bil hayawan. Wa yahrumu bay'ul lahmi bil hayawan. Wa yahrumu, di sini yang dalam kurung tambahan ya. Dan juga diharamkan jual beli daging dengan hewan. Maksudnya bagaimana? Tukar, menukar daging dengan hewan. Hewannya hewan hidup maksudnya. Menukar daging bukan hewannya. Misalnya kita dapat daging banyak pas kurban sampai 30 kilo. Saking kurbannya banyak. Dapat daging 30 kilo udah nggak cukup di kulkas. Khawatir basi, kemudian kita tukar dengan kambing jadi pada peternak misalnya begitu. 10-20 kilo kita kasihkan, wahai peternak, saya mau tukar aja ini. Saya tukar daging ini dengan hewan. Maka di sini hukum asalnya terlarang dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Mau hewan dan dagingnya itu dari jenis yang sama, atau hewan dan dagingnya dari jenis yang berbeda. Daging ayam ditukar dengan sapi, daging sapi ditukar dengan ayam, daging sapi ditukar dengan kijang, dengan rusa. Pokoknya selama daging dengan hewan maka terlarang. Baik daging itu berasal dari jenis yang sama ataupun berbeda. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i berdasarkan keumuman hadis. Tidak boleh memperjualbeli daging dengan hewan. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa haram kalau sejenis. Misalnya daging ayam ditukar dengan ayam, daging sapi ditukar dengan sapi, daging kambing ditukar dengan kambing, maka itu haram. Kalau tidak sejenis maka tidak haram. Kalau tidak sejenis maka tidak haram. Ini pendapat Hanabilah dan Malikiyah. Kenapa? Karena larangannya ini adalah larangan barang ribawi.
makanan. Kalau sudah beda jenis dagingnya, maka sudah tidak ada ketentuan untuk setara. Tidak ada ketentuan untuk wajib setara. Tapi kalau masih satu jenis, ada ketentuan untuk wajib setara. Dan ini susah. Kambing misalnya, ya, beratnya berapa kambing? Katakanlah beratnya 15 kilo. Tapi kan kita nggak tahu dagingnya berapa kilo itu. 15 kilo itu kambing hidup. Ya, udah plus kotoran-kotoran itu 15 kilo tuh. Iya kan? Jeroannya, tulangnya, kulitnya, cairan-cairan, darah dan lain sebagainya. Ditukar dengan daging 15 kilo, nggak bisa. Kenapa? Karena daging yang ada pada kambing tersebut belum dipastikan berapa kilo. Makanya terlarang. Begitu ya. Jadi kalau jenisnya sama, para ulama, mayoritas ulama sepakat udah dia terlarang. Bagaimana kalau jenisnya berbeda? Kalau jenisnya berbeda, maka di sini kembali kepada ilat, kembali kepada sebab. Menurut Hanabilah dan Malikiyah, maka tidak terlarang. Kenapa? Karena ilatnya, sebabnya sudah hilang. Apa sebabnya? Sebabnya adalah barang ribawi. Kalau sudah beda jenis, maka tidak masalah. Begitu. Namun, para ulama Syafi'iyah menjawab, tetap terlarang berdasarkan keumuman hadis. Hadisnya nggak nyebutin jual beli daging dengan hewan ini mesti sama atau beda. Pokoknya dilarang. Pokoknya Nabi melarang aja jual beli daging dengan hewan. Secara umum hadisnya. Begitu. Jadi di sini ada sebab keharamannya. Apa itu gharar? Apa itu gharar? Sesuatu yang nggak jelas. Itu namanya gharar. Kenapa judi diharamkan? Gharar. Judi itu gharar. Nggak jelas. Kita beli tiket, dapat atau enggak jelas. Kita misalnya beli apa? Pokoknya gharar, sesuatu yang nggak jelas. Tapi kalau ghararnya ringan, maka dimaafkan. Gharar yang ringan itu dimaafkan. Seperti apa misalnya gharar yang ringan? Kita beli snack, beli ciki. Dipastikan nggak isinya? Dipastikan nggak isinya? Enggak kan, dibungkus kan? Bungkus. Beli kacang. Dipastikan nggak itu ada yang bolong-bolong di dalamnya? Kacang tanah. Kadang-kadang kita nyesel, iya. Udah isinya dikit. Gini, itu gorornya goror ringan. Pokoknya udah ada keterangan di situ beratnya sekian. Ya kan? Kalau dia rusaknya 1, 2, 3 kita pun masih memaafkan. Cuma kadang-kadang kalau rusaknya banyak, kok berarti ini kacang udah lama begitu kan? Ya. Dan begitu banyak sekarang snack-snack yang bungkusnya besar, isinya 1/5-nya. Begitu. Ini gharar. Tapi ghararnya gharar ringan. Kenapa? Karena ada keterangan juga di sana di dalamnya. Dan kita juga bisa memperkirakan kan? Getek-getek ya, sedikit ini. Dapat menjadi gharar yang berat kalau tidak ada keterangan, seperti penipuan. Seperti misalnya kayak Kinder Joy masuk gharar berat gitu. Karena anak-anak beli Kinder Joy rata-rata bukan untuk coklatnya, untuk mainannya. Dan itu mainannya tidak diketahui dan harganya seringkali tidak sesuai dengan kualitas mainan. Ya kan? Makanya jangan biasakan anak-anak buat beli Kinder Joy. Karena ada gharar, walaupun itu ya udah agak berat sih. Karena rata-rata kalau udah beli itu nyesel. Kalau lagi bagus, bagus gitu kan. Begini doang. Berapa sekarang? 20.000 gitu kan. Cuma mainan segini, coklat segini. Ya udah. Kalau memang merasa akan ada unsur seperti itu, maka jangan dibeli. Atau bahkan ada yang lebih parah lagi ya. Mereknya apa itu yang mirip Kinder Joy juga itu, yang telur mainan gitu kan. Isinya nggak jelas nih apa nih telur mainan ini. Atau misalnya kalau di marketplace apa namanya? Mystery box. Ya. Ada yang 10.000. Dari mulai 10.000 naik ke 100.000, naik ke 500.000, naik ke 1 juta, naik ke 10 juta. Isinya nggak jelas apa. Maka ini gharar. Maka haram hukumnya. Semua jual beli yang ada unsur gharar di dalamnya maka haram. Ya, kecuali gharar-gharar ringan yang dimaafkan. Snack-snack itu kan ya gharar ringan. Kita anggap itu gharar ringan kalau snack-snack kecil-kecil. Yang kita pun kalau udah itu ya udah, ya ini jamak lah begitu maksudnya, udah biasa gitu. Maaf, kita maafkan. Begitu. Ya termasuk ketika kita misalnya beli
beli apa, kalau di pinggir jalan misalnya ya ada kacang rebus gitu kan, itu kan ada gharar ringan sebenarnya. Nggak jelas itu kan, drop, ya nggak jelas berapa itu. Apakah dipastikan itu biji-bijinya itu bagus semuanya, kan nggak bisa. Nggak apa-apa, yang seperti itu nggak. Namun di sini ada pendapat yang lain, tapi pendapat ini minoritas, pendapatnya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa kalau niat hewannya itu akan dijadikan daging makanan, baru haram. Kalau niat hewannya ini tidak dijadikan makanan, maka tidak apa-apa. Karena tidak terjadi pertukaran antara makanan dengan makanan, kata beliau begitu. Tapi ini pendapat minoritas. Namun termasuk salah satu pendapat yang diakui oleh sebagian ulama. Jadi kalau misalnya mau mengambil pendapat yang manapun dipersilahkan. Yang paling aman Syafi'iyah, udahlah nggak usah. Ya begitu. Kalau kita ingin pendapat Hanabilah Malikiyah dipersilahkan. Oh, saya mau ngambil pendapat Ibnu Taimiyah aja, kayaknya lebih masuk akal buat saya. Dipersilahkan. Bagi kita mengambil pendapat manapun, yang penting pendapat tersebut mu'tabar, sah ibadah kita, sah muamalah kita. Yang nggak boleh itu ngarang bikin pendapat sendiri. Ya, yang nggak boleh itu ngarang bikin pendapat sendiri. Termasuk gerakan sholat sama. Mau ambil pendapat ulama manapun selama mu'tabar, sah sholatnya. Yang nggak boleh ngarang bikin gerakan sendiri. Saya pengen bikin gerakan sendiri. Hadis kan ada yang pokoknya katanya hadisnya sejajar dengan telinga, ada yang bilang sejajar dengan dada. Sudahlah saya gitu, kalau gitu sejajar dengan telinga dan dada aja. Berarti harus begini pas takbir. Itu ngarang sendiri namanya. Ngarang sendiri, jadi nggak boleh. Begitu. Jadi pas takbir Allahu Akbar. Itu ngarang sendiri kan? Nggak boleh. Tidak mu'tabar, tidak mu'tabar. Atau pendapat-pendapat nyeleneh, pendapat-pendapat yang tidak diakui para ulama. Contohnya apa pendapat yang nyeleneh? Yang disebutnya pendapat syadz. Misalnya apa? Misalnya yang mengatakan bahwa jilbab itu bukan bermakna menutupi aurat seperti yang kita kenal. Jilbab itu pakaian yang sopan santun, mengikuti adat istiadat katanya begitu. Ini syadz, nyeleneh. Nggak ada satu ulama pun yang mu'tabar yang memfatwakan itu. Maka tidak boleh diamalkan. Yang begini tidak boleh diamalkan. Begitu. Jadi mengikuti adat istiadat. Oh, berarti kalau di Papua gimana itu jilbabnya? Jilbabnya berarti hanya menutupi bagian intim saja begitu kan? Kacau itu kalau misalnya begitu. Begitu. Itu nyeleneh jelas. Jadi di sini sisi keharamannya apa? Gharar. Kenapa? Karena di situ ada jual beli antara makanan dengan makanan. Baik. Berikutnya, Al-Alawi melanjutkan, wa yahrumu bai'u ad-daini bid-dain, dan juga haram memperjualbelikan hutang dengan hutang. Kita beli sesuatu yang belum ada, dengan uang yang juga belum ada. Barangnya belum ada, uangnya belum ada. Kamu menghutangkan pada saya barang, saya menghutangkan padamu uang. Gak jelas ini, tapi akadnya terjadi, maka nggak boleh. Oleh karena itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau kita mau pesan-pesan sesuatu untuk terjadi akad, harus ngasih uang dulu. Nggak boleh pesan tanpa ngasih uang. Karena khawatir terjadi pertukaran antara hutang dengan hutang. Kalau mau pesan aja, jangan akad. Saya ada ini nggak ada beras yang kemarin yang bagus itu? Oh nggak ada. Ya udah saya pesan ya. Kapan adanya? Seminggu depan. Ya udah ntar kalau ada kasih tahu saya. Belum terjadi akad, boleh. Tapi kalau misalnya nanti pekan depan, oke kita akad dulu. Pokoknya nanti pekan depan itu jadi milik saya. Itu nggak boleh. Kecuali kalau kita berapa harganya? Ini uangnya. Boleh. Uang dulu boleh. Tapi kalau misalnya nggak jelas, uangnya belum ada, barangnya belum ada, jadi akad, terjadi akad saat itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi akad itu penting. Makanya dalam muamalah sering, mungkin antum sering baca atau sering nanya ke ustadz, terus ustadznya tiba-tiba nanya, akadnya apa? Ustadz, saya jual beli gini, jual itu. Akadnya apa? Karena akad itu penting dalam muamalah. Dan ini yang jarang diperhatikan. Dan sebagian orang awam mengira akad itu nggak penting. Sebagian orang awam mengira, ya kan sama aja, Ustaz. Akhirnya begitu-begitu juga. Enggak, beda. Contohnya, antum beli motor via leasing. Halal apa enggak? Tergantung akad. Jangan bilang enggak, jangan bilang halal. Tergantung akad, ya kan? Misal, Mas Sugeng mau beli motor. Motor apa Mas Sugeng?
Sekarang BBM naik, saya pengen beli motor listrik, gesit yang paling mahal, berapa? 45 juta. Baik. Datang ke leasing. Saya mau beli motor gesit 45 juta. Kata leasing, boleh. Silakan ambil aja. Lalu kemudian masuk ke udah ngambil DP, nanti bayarnya kemana? Bayarnya kemana? Ke dealer atau ke leasing? Ke leasing. Akadnya apa berarti? Pinjam. Antum ada akad pinjam ke leasing. Dengan tenor lain sekian, cicilan sekian, bunga sekian. Maka ini haram. Kenapa? Karena akadnya pinjam uang. Akadnya pinjam uang. Leasing itu akadnya pinjam uang. Lain halnya kalau akadnya diubah. Ya udah deh, jangan begitu akadnya, gimana? Ke leasing bilang, Pak, mendingan gini aja, Bapak beli dulu itu motor gesit. Nanti saya beli. Terserah Bapak mau tetepin harganya berapa. Tapi nanti saya beli ke Bapaknya cicil. Sama aja kan? Hasilnya sama aja kan? Paham nggak? Tapi bisa berubah. Bisa berubah yang asalnya haram menjadi halal. Kok bisa jadi halal? Karena akadnya di sini jual beli. Leasing datang dulu ke dealer gesit. Beli motor. Udah terjadi akad, terjadi pertukaran, uangnya udah dikasih, motor dikasih, diambil. Motornya diambil ke leasing. Kantor leasing baru masuk datang ke kantor leasing. Saya beli motor ini. Berapa? Kata leasing, 90 juta. Kok 2 kali lipat? Ya terserah saya mau jual berapapun itu. Ya udah. Karena udah ada perjanjian, nggak bisa dibatalin. Kalau dibatalin misalnya ada perjanjian apa gitu ya. Begitu. Nah leasingnya kalau bisa sama dealer udah ada perjanjian. Ini motor, kalau misalnya nggak jadi dibeli, boleh saya kembalikan. Itu namanya hak khiyar. Sebetulnya mudah muamalah itu. Kalau paham hukumnya, sama aja hasilnya. Cuma kadang-kadang orang nggak mau mikir segitu, jadi udahlah, ente beli aja sana langsung ambil motornya, ntar bayarnya kemari gitu kan. Pengennya begitu kan? Itu nggak bisa. Akadnya apa? Nggak jelas. Akadnya harus diperjelas dulu. Antum datang ke leasing, kemudian leasingnya nanti beli nanti, antum nanti cicilannya ke leasing. Flat, udah pokoknya 90 juta dicicil selama sekian tahun. Selesai, sah akadnya. Dapat motor, leasing tetap untung, dealer tetap untung, semuanya untung dan halal. Halal. Begitu. Dan lain sebagainya. Jadi banyak sebetulnya yang bisa dalam tanda petik disiasati agar halal. Ya. Bisa disiasati agar. Sama beli rumah juga begitu. Kalau mau amalat misalnya, atau bank-bank syariah pasti begitu dia. Jadi bank dulu yang beli rumah, misalnya harga rumah 500. Maka bank kemudian datang untuk membeli rumah. Si rumah ini dibeli sama bank. Nanti pembeli membeli rumah kepada bank, akadnya begitu. Bisa jadi rumahnya jadi 9 atau 9,5. Ya terserah bank mau jual berapapun itu. Ya, itu terserah bank mau jual berapapun itu. Cuma kadang-kadang kita, wah rugi kalau begitu, lebih mahal daripada KPR gitu misalnya begitu kan. KPR haram. Ini halal, mau cari yang mana? Begitu. Ya. Ini berkaitan dengan hutang. Jadi haram jual beli utang dengan utang. Bentuk pertama, A memiliki utang kepada B dan C memiliki utang kepada. Ini bentuk yang pertama. Bagaimana jual beli hutang dengan hutang itu? Kemudian A melepaskan tanggung jawab utangnya kepada B dan menyerahkan langsung pada C. Misalnya Hadi punya utang sama Kiki. Kiki punya utang sama Raffi. Jumlahnya sama. Hadi punya utang 10.000 sama Kiki. Kiki punya utang 10.000 sama Raffi. Raffi mau nagih ke Kiki. Kiki, mana duit saya? Kata Kiki, tagih aja ke Hadi. Itu hutang saya ada di Hadi. Boleh nggak begini? Boleh nggak yang begini? Boleh nggak yang begini? Maka dalam hal ini boleh apabila C menyetujuinya. Bertanggung jawab atasnya dan nilainya dipastikan. Jelas. Boleh. Ya. A punya hutang kepada B, B punya hutang kepada C. Ya betul ya. Kemudian si kata Raffi, udah nggak apa-apa. Kalau Hadi mah saya percaya sama Hadi, bisa tagih. Tapi kalau misalnya udah ketahuan Hadinya ini, wah Hadi nggak akan bener bayar utangnya, itu jangan main serah-serahin gitu aja. Nggak bisa, nggak sah. Ya begitu. Tapi kalau yakin, maka ini namanya hawalah, pengalihan hutang. Yang penting jelas nilainya berapa yang dialihkan, berapa yang dihutangi, berapa yang hutangnya. Ini bentuk yang pertama, menyerahkan hutang dengan hutang yang lain, maka boleh dan sah. Bentuk kedua, ini tadi
A membeli barang kepada B, namun B belum memiliki barang tersebut dan A membelinya dengan hutang. Belum ada uangnya. Ini yang tadi dikisahkan, yang tadi di awal itu ya. Jadi barangnya belum ada, uangnya belum ada, nggak jelas ini. Nggak boleh. Salah satunya harus ada. Kalau ingin akad terjadi dan sah, halal, maka salah satunya harus ada. Mau barangnya dulu, uangnya belakangan, boleh. Uangnya dulu, barangnya belakangan, boleh. Seperti pre-order, uangnya dulu, barangnya belakangan. Boleh, sah, tidak masalah. Tapi kalau misalnya pre-order, bukunya belum ada, ya sudah saya beli, nanti uangnya kalau bukunya udah ada, itu nggak boleh. Yang kalaupun mau jangan diakadkan dulu. Kalau mau akad, kasih uangnya dulu. Kalau belum akad, soalnya itu buku kehabisan. Kalau nggak mau kehabisan, bayar dulu. Begitu. Jangan pengen nggak mau kehabisan, tapi hutang, gitu kan? Nggak bisa. Begitu. Jadi pesanan harus dibayar. Pertanyaan, kalau bayarnya setengah dulu boleh nggak? DP. Barangnya ada belum? Belum. Ya udah, saya pesen, tapi ini tanda jadi doang. Harganya berapa? 150. Ya udah 50 dulu deh. Boleh apa tidak? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi boleh dalam mazhab Hambali, dan itu yang banyak diamalkan karena lebih mudah. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i mau barangnya dulu atau uangnya dulu. Harus full dua-duanya. Barangnya dulu harus full, uangnya dulu harus full. Kalau setengah doang bagaimana? Tidak sah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi sah dalam mazhab yang lain, misalnya mazhab Hambali. Ya udah kita pakai Hambali aja biar gampang. Nah ini ya, contoh misalnya A berkata kepada B, aku membeli barang tersebut dengan utang, padahal B juga belum memiliki barang tersebut, sehingga terjadi pertukaran utang dengan utang. A utang kepada B dan B utang kepada A. Kak Saira, hutang atau utang? Ada H atau enggak ada? Ya enggak ada ya. Berarti yang ini keliru. Typo. Nanti dihapus. Utang ya, bukan hutang. Cuma kadang-kadang dilafalkan dengan hutang. Kadang-kadang dilafalkan dengan hutang. Dipahami? Maksudnya jual beli hutang dengan hutang? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Beli apa? Membeli hutang. Kayak gimana? Saya nggak paham soalnya surat-surat obligasi. Kayak gimana contohnya? Realnya seperti apa? Keuntungan dia apa? Membeli itu. Bukan utang kali, piutang. Membeli piutang. Kalau membeli utang, ngapain dia beli utang orang lain? Malah harus bayar ke orang lain kan? Beli piutang kali. Terus dijual. Apa itu? Supaya surat obligasi artinya apa sih? Obligasi ialah surat berharga yang menjadi instrumen utang bagi perusahaan atau negara agar mendapatkan modal. Instrumen utang bagi perusahaan agar mendapatkan modal.
surat supaya kita bisa dapat modal. Dalam sistem ekonomi, pemegang obligasi mendapatkan keuntungan melalui bunga pinjaman. Oh, ada bunganya. Kenapa dia kok bisa diperjualbelikan? Karena ada bunga, berarti nggak sah. Setelah kali ini. Kenapa kemudian obligasi ini jual belikan? Karena memang di situ ada bunga. Begitu. Bunganya bunga deposito. Jadi nggak boleh. Kalau dia ada bunga dan lain sebagainya maka tidak boleh. Wallahu alam, apakah ada obligasi syariah atau tidak? Wallahu ta'ala. Bisa jadi mungkin kalau obligasi syariah berarti suratnya surat kerjasama, ya. Jadi dia nanti dapatnya bagi hasil. Kalau seperti itu maka nggak apa-apa. Kalau memang dapatnya bagi hasil, berarti dia sama dengan invest. Kalau kayak gitu, selesai minumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, begitu. Jadi kalau obligasinya konvensional, karena memang di sana ada dipastikan ada bunga, soalnya nggak mungkin dijual belikan kalau nggak ada untung. Ternyata ada untungnya. Kita searching di internet ada untungnya. Untungnya dari mana? Dari bunga. Ya udah, selesai kalau udah begitu ya. Nggak sah. Karena yang ingin dicari adalah bunganya, keuntungannya. Allah Ta'ala. Baik, ada lagi tanyakan? Jelas? Berikutnya Allama Ba'alawi melanjutkan. Wa yahrumu juga diharamkan bai'ul fuduli. Apa itu bai'ul fuduli? Yakni man yabi'u ma laysa lahu alaihi milkun walau ilaihi. Jelas lah. Yakni menjual sesuatu yang bukan miliknya dan tidak dikuasainya. Jelas. Penipuan pernah terjadi. Tetangga dititipi kunci rumahnya, kemudian ditawar-tawari di pasar online. Setiap ada orang yang mau datang, silahkan mau lihat rumahnya, nanti DP-nya ke saya aja. Ya. Giliran orang yang mau beli aslinya datang, mau ngelunasin, ini bukan rumah dia katanya. Yang punyanya datang. Terus yang dititipin kuncinya kemana? Kabur. DP-nya hangus. Bahkan bukan cuma DP. Ada juga yang sudah ngasih uang. Ini ada beritanya nih. Hati-hati. Pastikan itu milik orang yang ingin menjual. Atau dia punya tapi nggak berkuasa untuk memberikannya, menyerah terimakannya. Misalnya Raffi punya mobil. Punya mobil apa Raffi? Fortuner. Raffi punya mobil Fortuner. Cuma karena Raffi ini kaya, mobil-mobilnya itu ada Fortuner yang apa 1, 2, 3 gitu. Dipakai sama saudara-saudaranya. Dipakai. Yang satu dipakai sama kakak yang paling tua. Kakak yang paling tua ada berarti. Ya terserah lah. Misalnya kakak yang lain. Kakak cerita dalam cerita. Ambil kakaknya. Dipakai tuh mobilnya. Tapi itu mobilnya Raffi. Mobilnya Raffi pakai kemana-mana. Dan itu kalau diambil, Kak, mobilnya itu mobil saya dong. Wah, mobil minuah. Pokoknya nggak mau. Selalu ada alasan nggak mau menyerahkan. Udahlah ini sama-sama kita kan saudara segala macam. Sampai akhirnya Raffi kesel. Udahlah saya jual aja itu mobil. Ketemu sama Mas Sugeng. Bang Sugeng, saya ada mobil Fortuner, saya jual murah aja. Berapa? Udah 200 kalau ke antum. 200. Tapi mobilnya di kakak saya. Antum ambil sendiri ya. Nah, itu nggak boleh. Walau wilayah, nggak ada kemampuan untuk menyerahkan. Tapi itu beneran punya dia. Tapi kalau Mas Sugengnya ternyata mampu melakukan untuk mengambil mobil itu, sah jual belinya. Ternyata Mas Sugeng ini udah jadi bupati Banjarnegara. Kecil buat bupati mah, tinggal serahin itu, tinggal kasih surat. Mobil itu saya ambil gitu kan. Selesai. Boleh kalau begitu. Raffinya pinter nyarinya bupati yang ngejualnya. Soalnya kalau yang biasa-biasa nggak akan bisa nih diambil. Wah, Mas Sugeng ternyata jadi bupati sekarang. Saya telepon. Sugeng, ini saya ada mobil jual murah. Yang penting mobilnya, ya yang penting dia dapat duit ya. Daripada dipakai terus sama saudaranya nggak dapat duit, mendingan dapat duit walaupun sedikit. Boleh, sah kalau seperti itu. Tapi kalau dia benar-benar tidak berkuasa untuk menyerahkannya maka tidak. Begitu. Yakni jual beli barang yang tidak dimiliki atau tidak dikuasainya. Bisa tidak dimiliki atau dimiliki tapi tidak dikuasai.
Lain halnya apabila akadnya salam atau istisna. Apa itu? Kita bayar dulu, barangnya belakangan. Bukan tidak mampu kalau seperti itu, juga bukan tidak memiliki, tapi memang benar-benar akan dibuat dulu. Begitu. Atau misalnya istisna, kita nyuruh orang buat bikin baju, buat bikin jaket, buat bikin rumah. Pak, bikinin rumah. Nanti bayarnya belakangan, boleh. Begitu, ya. Kalau udah jadi nanti saya yang bayar, boleh. Begitu. Cuma agak ribet juga dalam madzhab Syafi'i istisna ini. Uangnya harus uang yang bangun. Uangnya harus uang tukang. Uangnya harus uang, kalau misalnya apa, buat baju, ya uangnya uang harus penjualnya, produsennya. Kalau misalnya kita yang ngasih uang harus full, tadi kan seperti kasih tahu. Kalau setengah-setengah doang nggak sah. Tapi kita bisa pakai pendapat mazhab yang lain, yang lebih mudah. Dalam muamalah boleh ngambil pendapat yang lebih mudah. Karena nggak mungkin misalnya kita nyewa tukang ya, misalnya nyewa tukang nih, Pak saya mau bangun dapur, bangun dulu nanti bayar belakangan, habis berapa? Pasti nggak mau tukangnya itu. Tukang itu seenggaknya mau kalau ada uang buat beli ini, beli itu, beli ini, beli itu kan harian, atau nggak mau kalau dia beli dulu misalnya bata dari dia, beli dulu pasir dari dia, beli dulu semen dari dia, nggak mau dia pasti. Nah sebetulnya kalau istisna seperti itu, jangan mulai. Tuh mama sana. Begitu. Jadi kalau dalam madzhab Syafi'i mau barangnya dulu, jadi uangnya belakangan. Atau uangnya dulu 100%, barangnya belakangan. Kalau setengah-setengah, maka dalam madzhab Syafi'i tidak sah. Solusinya bagaimana? Pakai madzhab yang lain. Misalnya apa? Madzhab Hambali. Begitu. Saya pengen tetap madzhab Syafi'i aja, silakan. Tidak ada yang melarang. Ya, dibuatkan. Kalau istisna itu dibuatkan. Istisna, sana, yasna, membuat sesuatu. Meminta dibuatkan sesuatu. Namanya istisna. Meminta dibuatkan sesuatu. Silakan dibuatkan dulu. Nanti uangnya belakangan. Biaya produksi sama siapa? Dalam madzhab Syafi'i biaya produksi adalah produsen. Kalau di kita di Indonesia yang biaya produksi dari siapa? Biaya produksi dari pembeli. Bangun rumah, biaya produksi dari siapa? Punya yang mau beli rumah kan? Iya. Tapi kalau akad dalam madzhab Syafi'i harusnya tukang, itu berat. Makanya udah, dalam masalah ini, dalam masalah muamalah, memang mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan banyak milih madzhab yang lain, bukan madzhab Syafi'i. Terus ngapain belajar madzhab Syafi'i? Supaya runut ibadahnya Syafi'i belajar, muamalahnya belajar madzhab Syafi'i. Supaya kita tahu juga, oh pendapat madzhab Syafi'i seperti begitu. Karena kalau kita nanti belajar banyak-banyak mazhab, nanti akan banyak istilah yang berbeda-beda, dan itu membingungkan. Istilahnya beda-beda soalnya nanti. Begitu. Selain itu, bahwa mazhab ini adalah mazhab yang paling banyak tersebar dipelajari di Indonesia, di Nusantara. Suka nggak suka, mau nggak mau, memang yang banyak dipelajari mazhab ini. Karena banyak pakarnya. Mazhab Syafi'i itu banyak yang pakar di Indonesia. Coba antum cari pakar mazhab Maliki di Indonesia. Siapa? Nggak ada. Pakar mazhab Hambali. Siapa? Nggak ada. Pakar mazhab Hambali aja di Saudi banyak. Pakar mazhab Maliki aja di Maroko. Pakar mazhab Hanafi. Siapa juga nggak ada. Kalau ingin pakar mazhab Hanafi, larinya ke India sana. Banyak pakar mazhab Hanafi. Di Indonesia banyaknya pakar mazhab Syafi'i. Begitu. Kitabnya juga sama. Kitab-kitab banyak tersebar di Indonesia, kitab-kitab Syafi'i. Baik. Wa yahrumu bai'u ma lam yarah. Ini juga dilarang, yakni jual beli yang tidak dilihat, seperti membeli kucing dalam karung. Ya, kecuali memang barangnya disifatkan atau diceritakan sifatnya. Ini sudah sempat dibahas ya. Kalau memang kita tidak mampu menunjukkan barang asli, maka boleh dengan foto. Dan kalau kita tidak bisa menyebutkan berapa ukurannya, maka pakai pembanding. Seperti yang pernah dijelaskan, pakai pembanding apa? Entah itu koin, yang semua orang memiliki pembanding tersebut. Ma'ruf, diketahui, maklum, sudah orang-orang itu udah paham. Oh iya begitu, pembandingnya itu.
Demikian. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penipuan. Seperti misalnya ada orang beli sofa 40.000. Sofa 40.000, ternyata sofa mainan. Spring bed harganya 120.000. Ternyata spring bednya Barbie. Ya, kan kalau di foto kan bisa kayak bagus tuh. Spring bed 120.000. Wah, obral. Ya, jualnya yang ngejual ini juga nipu juga kan. Atau ada baju bagus, ada baju boneka, itu banyak itu kan jual begitu. Banyak kisah hari ini setelah maraknya jual beli online itu. Ada yang jual minyak ya, minyak 10 bungkus 5.000 ya. Ternyata minyak apa? Minyak mie. Lagi langka minyak ya, kalap orang gitu. Oh, ada minyak murah gitu ya. Minyak murah 10 bungkus. 10 bungkus minyak mie ternyata. Nah, ini cerita juga banyak itu kisah-kisah seperti itu ya. Atau misalnya Apple ternyata Apple 500.000, ternyata isinya kotak Apple, isinya dalamnya buah apel. Enggak bohong ya, jual beli Apple. Nah, ini makanya penting untuk dilihat barang. Kalau tidak dilihat, maka mesti ada keterangan. Cuma kadang-kadang juga pembelinya yang nggak mau baca keterangan. Udah jelas di situ. Waktu itu namanya banyak marah-marah itu yang ngasih bintang 1 itu. Casing kalau nggak salah ya. Kalau bukan casing itu dus HP, nggak tahu casing HP gitu ya. Hanya dus kalau nggak salah gitu ya. Jadi dusnya doang dia. Jual dusnya 250.000 karena HP terkenal kan kalau nggak ada dusnya turun harganya tuh. Jatuh. Kalau ada dusnya bisa naik lagi harganya. Harga dusnya 200.000 dikira HP-nya. Bintang 1. Dasar beli padahal udah jelas. Dus HP gitu keterangannya. Hanya dus gitu. Tapi pembeli banyak yang nggak perhatian. Hati-hati. Lain halnya bila akadnya salam atau istisna dengan syarat telah diketahui ciri-ciri dan sifat barang tersebut. Boleh. Barangnya belum ada. Salam itu barangnya belum ada. Istisna itu barangnya belum ada. Tapi ternyata sah. Kenapa? Karena ada pensifatan di sana. Mau beli apa? Mau beli kerudung. Oh, baru mau produksi. Ini desainnya seperti ini. Bentuknya begini. Ukurannya ini. Bahannya ini. Disifatkan. Warnanya ada pilihan ini. Lalu kemudian dikasih keterangan di bawahnya. Kalau ada kekeliruan sedikit dari warna, mohon maaf karena berkaitan dengan pencahayaan kamera. Atau misalnya ada selisih ukuran. 1 cm berkaitan dengan pemotongan massal karena nggak bisa pas potong massal itu. Potong kain massal, kain ditumpuk dari lantai segini, potong. Karena pasti ada 1-2 cm keliru tuh, nggak sama. Maka itu yang biasanya dikasih catatan. Motongnya bukan potong begini ya, potong baju lalu. Potong pak sama pisau yang besar. Jerut. Jadi begitu. Wajar ada selisih 1 atau 2 cm. Itu yang harus dijelaskan pada konsumen. Apabila ada cacat barang wajib dijelaskan. Maka ini juga yang sempat saya katakan termasuk menikah. Menikah itu akad. Dalam tanda petik akad jual beli. Akad muamalah juga. Bahkan harus lebih hati-hati lagi. Ada sebagian akhwat yang yang pakai niqab ya, Fatia. Pakai niqab bagus, tapi bukan berarti ketika mau nikah pun ditutup gitu ya. Suaminya nggak boleh lihat, sampai lihat. Wahai calon suamiku, aku hanya akan memperlihatkan wajahku pada saat kita telah melakukan akad. Oh, bukan sunnah itu. Wajahku hanya untuk suamiku yang sah. Nggak begitu. Nggak sesuai sunnah. Kan kadang-kadang ada yang ya wara, tapi berlebihan. Makanya Syekh Habib pernah bilang. Syekh Habib pernah mengatakan apa? Sifat wara yang tumbuh pada diri orang yang jahil akan mengakibatkan ekstrim. Akan mengakibatkan hulu, ekstrim, berlebih-lebihan. Keras, sifat keras. Orang yang waro, orang yang jahil tapi waro itu bukan bagus, tapi malah keras. Banyak menyalah-nyalahkan. Misalnya, orang minum sambil berdiri langsung dikeplak gitu ya. Plak, kayak dajjal ente minum sambil berdiri. Dia waro, bagus, tapi jahil. Ini makruh bukan haram.
nggak usah dikeplak juga kali, begitu kan? Contohnya seperti itu. Atau misalnya ada permen, nggak ada label halalnya. Saya pernah itu, baru mau makan, diambil permen dilempar. Nggak ada label halalnya ini. Pengen marah sudah saya. Permen saya. Ya udahlah, saya terima kasih, tapi lain kali jangan begitu ngingetin, kata saya. Saya pernah itu. Nggak ada label. Permen apa? Kino ya. Dulu itu ada permen Kino dulu itu. Padahal Kino sekarang ada label halalnya kayaknya. Kalau dulu itu awal-awal keluar nggak ada label halal. Padahal hukum asal sesuatu itu halal sampai jelas itu haram, kecuali sembelihan. Kalau sembelihan hukum asalnya haram sampai jelas itu halal. Permen, ya Allah, saya baru itu di depan Masjid UPI, masih ingat ya, 2004. Serat Kino, teman saya waro gitu kan, Kino ini nggak ada label halal. Dilempar, Masya Allah. Ingin marah sudah waktu itu. Diredam. Terima kasih ya, cuma lain kali jangan begitu. Waro yang tumbuh pada orang yang jahil ini akan mengakibatkan sikap ekstrim. Ada orang kafir, kata Nabi SAW, orang kafir harus digencet di pinggir jalan. Begitu orang-orang jahil yang waro. Makanya butuh ilmu untuk mengiringi sifat waro. Butuh ilmu untuk mengiringi sikap waro. Dan itu banyak. Hari ini banyak orang-orang yang baru hijrah biasanya. Orang-orang yang awalnya itu dunia masa lalu, dia sekedar hijrah tapi nggak mau nutut ilmu. Sekedar hijrah tapi nutut ilmunya paling sebatas-batas di YouTube yang videonya itu 5 menit. Nggak bisa dapat ilmu banyak. Nggak mau ikut taklim. Sekadar online pun nggak mau. Itu biasanya yang ekstrim-ekstrim. Ekstrim-ekstrim biasanya. Dikit-dikit salah. Kenapa? Karena tidak diinginkan ilmu. Kewaroannya tidak diinginkan. Termasuk itu, akhwat-akhwat yang pada bercadar itu. Saya banyak menemukan. Nggak mau sama sekali memperlihatkan wajahnya. Bahkan ketika nazar. Nazar itu artinya apa? Lihat. Terus gue lihat apa? Lihat cadar doang. Lihat. Dilihat, buka cadarnya. Kalau malu sama yang lain, udah hanya calonnya aja. Iring-iringan yang lain nggak boleh lihat. Nggak apa-apa, calonnya lihat. Lihat sepuas-puasnya. Yakin nikahin saya, ini wajah saya. Yakin nggak dengan wajah seperti ini? Nggak yakin pula. Insya Allah Allah akan menurunkan jodoh yang lain. Yakin nikahi saya, nggak yakin pula. Selesai begitu. Ya. Karena jodoh itu pasti sudah ditentukan. Nggak apa. Begitu ya. Jangan, waduh, nanti kalau dikasih lihat sekarang khawatirnya nggak suka. Padahal saya suka banget sama ikhwan ini gitu ya. Keluarganya baik, udah, wah jangan begitu. Tawakalnya hilang berarti sama Allah. Laksanakan syariat Allah, setelah itu serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, demikian. Jangan beli kucing dalam karung. Kucing dalam karung. Kenapa emang? Ya kucing dalam karung kan ditutupin, nggak kelihatan ya. Atau misalnya ada yang ramai lagi kemarin itu PS5 ya. Jual PS5, ternyata PS2 sama PS3 digabung. Lebih murah. Jual PS5 murah, ternyata pas dibongkar PS2 sama PS3 2 tambah 3 5. Ada aja yang begitu ya, jual beli itu ya. Alama Ba'alawi melanjutkan, wa yahrumu bai'u ghairil mukallaf alaih. Ini sudah dijelaskan, jual beli mukallaf, jual beli anak-anak yang bukan mukallaf, maka dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak sah. Walaupun tamyiz, juga menjual kepadanya, membeli kepadanya atau menjual kepadanya tidak sah. Misalnya Ezra dari sini ke Indomaret beli, nggak sah. Tidak sah dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i yang mu'tamad. Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i yang mu'tamad. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan boleh jual beli tamyiz yang telah mendapatkan izin dari wali untuk barang-barang remeh, bukan barang-barang besar seperti jual beli motor, HP, atau misalnya kasus yang dulu sempat viral apa? Top up 8 juta. Top up game 8 juta. Saya juga bengong gitu ya. Saya aja sebagai orang tua gitu ya. Top up game 8 juta. Ini bocah ternyata top up game 8 juta. Masya Allah.
8 juta itu kan uang kecil. Biaya hidup sebulan buat sekeluarga itu. Maka baik si penjual maupun pembeli ketika menghadapi anak-anak kecil yang membawa barang-barang yang mewah harus ditahan. Kenapa? Karena memang anak kecil kadang-kadang nggak tahu, dia akalnya belum ada, belum rasyid. Bagaimana dia bisa memahami jual beli, apakah apakah transaksi jual beli yang dilakukan itu bermanfaat baginya atau tidak? Sedangkan syarat sahnya jual beli itu harus rasyid. Anak kecil kan belum rasyid pemikirannya. Makanya ketika kita ngasih uang ke anak kecil misal 10 juta, pasti mereka mikirnya beli mainan, beli HP gitu kan. Beda sama misalnya ke Mas Sugeng, saya kasih 10 juta, pasti mikirnya enggak itu. Wah, tabungan nikah nih kan, beda kan. Wah, beli kitab nih, kayak gitu kan, beda. Beda. Karena sudah rasyid, sudah berpikir jernih. Begitu. Tapi buat anak-anak yang di bawah umur itu kan dalam Islam baligh ya batasnya ya. Di Indonesia 17 tahun aja di bawah umur. Karena 18 tahun berumur itu kan. 17 tahun di bawah umur, memperkosa 17 tahun. Udah baligh, udah bisa menghamili orang lain. Memperkosa malah tidak dihukum. Alasannya apa? Di bawah umur. Masya Allah. Dia nggak akan mungkin memperkosa kalau belum berumur. Bahaya sekali nih hukum-hukum di kita ini. Dan ini banyak kasusnya kenakalan remaja yang dibiarkan dengan alasan di bawah umur. Iya kan? Bahkan sampai membunuh ibunya, membunuh bapaknya, membunuh temannya di bawah umur, baligh. Di orang Indonesia sekarang balik itu bisa 9-10 tahun balik. Harus dihukum itu, kisos. Bukan alasan di bawah umur, masih di bawah 18 tahun. Siapa yang mencetuskan 18 tahun ini? Ini kan hukum Belanda, hukum kita itu kan asalnya. Basicnya kan dari Belanda. Kan? Nah, harus diubah. Antum calon-calon DPR MPR harus mengubah. Ada yang cita-cita DPR MPR atau terlalu kecil jadi DPR MPR, presiden maunya. Tanggung DPR MPR, presiden sekalian. Baik. Jadi batasan umur dalam Islam adalah baligh. Mau dia 9 tahun udah baligh, ya berumur, sudah sah, dapat KTP, sudah taklif, kalau bersalah dihukum, ya, mendapatkan hukuman yang sesuai syariat. Begitu. Tapi kalau anak-anak, walaupun dia usia 25 tahun, kalau memang terbelakang ya tidak ada hukuman, tidak ada taklif. Allah Ta'ala. Allah Ba'alawi juga melanjutkan wa yahrumu ma la manfaata fihi, yang tidak bermanfaat, jual beli yang tidak ada manfaatnya, maka terlarang. Yang pertama, jual beli yang tidak ada manfaatnya. Contohnya apa tidak ada manfaatnya? Jual beli apa yang tidak bermanfaat? Hah? Jual beli apa? Sushi, squishy itu apaan? Mainan. Kalau buat anak-anak ya mainan berarti. Manfaatnya manfaat mainan buat anak-anak. Tapi kalau dibeli orang dewasa dipakai buat apa? Emang ada orang dewasa beli kayak gitu? Buat apa? Mainan juga. Ngilangin stres. Selama ada manfaatnya, ada manfaatnya ngilangin stres katanya. Selama ada manfaatnya walaupun sedikit sah. Walaupun manfaat itu secara tidak langsung seperti manfaat pandangan, manfaat pendengaran, maka sah. Contohnya manfaat pandangan apa? Ikan cupang yang bagus. Kalau yang jelek pasti antum nggak mau. Ikan cupang semakin bagus maka semakin mahal. Walaupun bentuknya kecil dan nggak bisa dimakan. Ada yang mau makan ikan cupang? Makan ikan cupang. Ya, saya mau makan ikan cupang. Nggak akan cukup buat lauk nasi. Iya kan? Tapi harganya bisa lebih mahal daripada ikan tuna. Ikan cupang yang bagus, yang segede ibu jari juga enggak, bisa lebih mahal daripada tuna yang sebesar telapak tangan. Bisa ratusan ribu bahkan jutaan kalau yang mahal kan, ikan cupang. Tapi nggak tahu ya, itu lagi tren zaman dulu. Kalau sekarang kayaknya mungkin turun nih. Atau misalnya ikan lohan. Tahu lohan? Ya, semakin jenong semakin mahal. Makanya kalau jual ikan lohan jangan lupa sediakan palu. Pukulin kepalanya. Kata teman saya gitu. Karena semakin nong-nong semakin mahal. Atau misalnya arwana.
Arwana gede sih, cuma kayaknya jarang ada yang mau makan arwana ya. Makannya kan sampah dalam tanda petik ya. Arwana itu kan bangkai gitu kan. Cicak, tokek gitu kan dimakanin tikus. Kita malas makan arwana, tapi orang banyak yang punya arwana dan itu mahal. Begitu. Atau misalnya burung apa? Contohnya burung jalak. Kalau di Sunda itu burung jalak kan bagus suaranya. Kalau ini burung lovebird ya, lovebird itu yang lagi rame itu. Itu kan semakin mahal, semakin bagus warnanya semakin mahal. Ada yang semakin bagus suaranya semakin mahal. Tapi nggak ada orang yang mau makan daging burung itu. Nggak ada orang yang mau nyembelih. Saya sembelih itu burung. Nggak ada. Terus ada kucing. Ya, saya mau makan kucing. Nggak ada yang mau makan kucing. Tapi semakin bagus semakin mahal. Semakin rasa terjaga, bisa 20 juta, 50 juta. Semakin penyakitan kucing itu semakin mahal. Dalam tanda petik penyakitan itu ada kekurangan gen. Seperti misalnya kupingnya ada sakit jadi jatuh, mahal gitu kan ya. Kucing ini ada kelainan, nggak punya bulu, mahal gitu kan ya. Kucing ini ada kelainan, kakinya kecil, manskin, mahal. Kucing itu semakin punya kelainan, semakin mahal. Ya kan? Kucingnya pendek ya, kakinya pendek itu kan kelainan sebetulnya. Jadi mahal itu gara-gara pendek kakinya. Kucing kupingnya nggak bisa tegak, mahal kan. Kucing buntutnya pendek malah misalnya istilahnya bulat, jadi di belakang bulat doang itu. Kucing kan normalnya buntutnya panjang, naik. Ada kucing yang nggak normal, buntutnya itu bulat belakang, ya. Nggak normal tuh, mahal. Jadi semakin nggak normal semakin mahal. Kalau antum mau dijual mahal, jadilah orang nggak normal itu mahal. Ya, kucing itu kan mahal tuh yang nggak ada bulunya, itu kan kelainan asalnya. Kucing nggak berbulu, ya, mahal banget itu. Yaitu orang bagi yang senang ya, melihatnya senang ya, mahal nggak masalah. Begitu. Tapi kalau anjing lain lagi, kalau anjing tidak sah. Kenapa? Anjing najis. Tapi boleh miara anjing nggak? Zam, boleh miara anjing nggak, Zam? Boleh. Boleh miara anjing nggak? Boleh miara anjing nggak, Hafid? Boleh nggak? Boleh nggak, Hafid? Boleh. Boleh nggak, Hadi? Syaratnya apa? Syaratnya 2. Yang pertama, ada manfaat penjagaan. Yang kedua, jangan simpan di dalam rumah. Harus terpisah. Dipisah. Kandangnya harus dipisah. Entah itu jaga rumah, entah itu jaga kebun, entah itu buat berburu, pokoknya ada manfaat. Manfaat itu manfaat yang nyata ya. Bukan manfaat yang tidak langsung seperti misalnya Pak Pudel. Pudel manfaatnya apa? Anjing pudel, anjing kecil-kecil. Lucu-lucu itu nggak bisa. Karena memang hukum asalnya najis, nggak bisa diperjualbelikan. Dipiara boleh anjing, tapi harus ada manfaat langsung. Tapi dijual belikan nggak boleh. Lalu terus dapat anjingnya gimana? Ya ngambil, nyuri aja. Bukan nyuri sih. Bukan nyuri berarti ya. Anjing liar misalnya dilatih gitu. Atau anjingnya orang kafir, harbi dicuri boleh. Kalau anjingnya orang kafir harbi dicuri boleh. Begitu. Kalau serigala bagaimana? Serigala najis nggak? Najis nggak serigala? Serigala itu anjing bukan? Serigala itu anjing bukan? Baina apa itu baina? Bukan. Serigala bukan anjing. Anjing terlatih bahkan bisa dilatih untuk mengusir serigala. Anjing terlatih bisa digunakan untuk mengusir serigala. Jadi serigala liar itu kalah sama anjing terlatih. Kalau anjingnya berani. Walaupun lebih galak serigala ya kelihatannya. Tapi haram ya. Serigala haram. Karena dia berburu. Beda sama hyena. Hyena ini halal. Karena dia binatang ternak dulunya. Hyena itu binatang ternak. Orang-orang Madinah itu ternak hyena. Cuma menjijikan aja bentuknya. Hyena itu menjijikan karena dia kan pengiler terus gitu ya. Hyena itu. Jadi dia binatang ternak. Aslinya hyena itu binatang ternak. Dan bulu-bulunya itu kelihatan jelek ya, hyena itu. Ya sama seperti dob. Antum dob itu jijik kalau antum yang lihat dob. Antum lihat tahu dob? Hah? Tahu dob enggak? Bukankah ya kadal, tapi kadalnya bukan kadal gurun.
Dob itu kadal gurun. Halal. Tapi bukan biawak ya. Biawak itu haram. Biawak itu makannya daging. Haram. Kenapa kadal dob itu halal? Karena makannya tumbuhan. Bukan kadal yang di sini, kadal dob, bukan dob. Kadal yang di sini rata-rata makannya daging. Berburu mereka. Di Indonesia itu rata-rata kadal berburu. Kadal paling besar komodo berburu. Tapi kalau di Saudi ada namanya dob, dia kadalnya nggak berburu. Dia makannya daun-daunan, makanya dipiara. Ya. Jadi orang Arab kadang-kadang di pelataran rumah di belakang, kan pasir tuh, udah pasir kan, dob kan di dalam pasir gitu ya. Udah tinggal kasih tanaman-tanaman di tumbuhan situ, dob banyak dimakan sama mereka tiap hari. Begitu, namanya dob. Nah kalau dob boleh diperjualbelikan. Cuma bagi orang menjijikan ya nggak apa-apa. Sebagian orang menjijikan bilang itu tidak menjadikan jual belinya haram, tidak menjadikan dia makan jadi haram. Hyena juga sama. Tapi kalau anjing haram jual belinya walaupun boleh dipelihara. Ya, walaupun ada manfaatnya. Anjing itu kan ada manfaatnya, tapi nggak menjadikan dia halal diperjualbelikan. Hanya boleh dipiara saja, boleh dipelihara saja. Kemudian aula qudrata ala taslimihi, atau benda yang dia tidak sanggup untuk menyerahkannya. Seperti apa? Punya burung kabur. Hafid punya burung kabur. Bilang ke Azam, burung mahal itu, 400.000. Saya jual 100.000 aja, ambil sendiri. Bisa gimana ceritanya ambil sendiri? Nggak sanggup menyerahkan, jangan dijual. Ambil dulu, baru serahkan. Begitu. Au bay'un bila sighatin, atau jual beli yang nggak pakai sighat. Nah, ini kan kemarin jelaskan. Itu namanya jual beli mu'atoh. Dalam mazhab Syafi'i boleh untuk perkara-perkara remeh, ya. Begitu. Dalam mazhab Hanafi tidak masalah. Nah, adapun Al-Imam An-Nawawi mengatakan sah jual beli mu'atoh untuk barang-barang remeh. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi nggak mesti mu'atoh. Nggak mesti mu'atoh, nggak mesti barang-barang remeh. Mu'atoh sah. Jadi nggak mesti ada sigot. Yang penting faham. Maka dalam mazhab Hanafi jual beli mesin minuman biasanya ada sigot nggak? Gimana sigotnya coba? Nggak ada. Antum tap kartu keluar kan? Nggak ada sigot. Maka dalam mazhab Hanafi boleh mutlak. Begitu. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik, sampai di sini. Apakah ada tanyakan? Dipersilakan apabila ada tanyakan. Gimana Mas Sugeng? Jika mau beli lagi dulu terus saya ada sekoteng juga. Sekoteng. Terus bilang apa? Tuh panggil, ntar saya beli misal kasih bang 20.000 padahal belum tahu berapa. Gak apa-apa, gak masalah. Masalah di mana masalahnya? Terus masalahnya di mana? Antum nyuruh kan akadnya kan? Uang itu kan titipan kan? Uangnya nitip kan? Ini uangnya uang saya dulu. Itu ada kembalian diserahin lagi kan? Nggak masalah. Masalahnya di mana? Akadnya apa antum sama dia? Nyuruh kan? Antum nggak beli ke dia kan? Nggak apa-apa kalau gitu. Namanya wakalah, akad, wakalah, mewakilkan. Maka dia hanya wakil saja. Uang itu bukan milik dia, milik yang mewakilkannya. Nanti dia dikasih berapa, gimana yang nyuruh. Begitu. Masalahnya di mana yang bikin antum bingung? Ya kalau uangnya kurang berarti nanti dia boleh bilang, Sugeng uangnya kurang. Ya udah pakai antum dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau begitu ya. Seperti itu. Wakalah. Tapi dia bilang nggak mau pakai uang saya dulu. Ya udah berarti balik lagi, ambil dulu uangnya. Nggak masalah. Tidak masalah. Selama antum niatnya nggak beli ke dia. Antum nggak beli ke dia kan akadnya kan? Enggak. Belinya di tukang sekoteng kan? Tolong beliin kan? Boleh kalau begitu, tidak masalah. Dipahami ya? Baik, ada lagi tanyakan sebelum melanjutkan? Jasa titip nggak masalah, wakalah itu.
Kalau misalnya lebihnya itu sudah dari akad, saya nitip, nanti lebihnya boleh ditentukan sendiri misalnya, atau misalnya maksimal sekian, maka tidak apa-apa. Tapi afdolnya kalau yang begitu supaya jelas dari kita, bukan dari dia. Dari kita, bukan dari dia. Kalau misalnya dia mau ngambil untung sendiri, maka jangan titip akadnya, jangan wakalah akadnya. Kalau wakalah, tergantung kita ngasihnya berapa. Berarti bukan just tip, apa akadnya? Salam. Bukan cariin barang. Saya mau beli barang. Bukan cariin barang berarti. Saya mau beli dari kamu, tapi saya belum ada barangnya, begitu kan kata dia. Saya cari dulu. Terserah dia mau jual berapapun itu nantinya. Akad salam berarti pakainya. Jangan just tip. Kalau just tip itu kan berarti jasa, harus kita yang menentukan, atau dia menentukan jasanya sekian. Bukan jasanya itu diambil dari sekadar ngambil dari keuntungan buku, begitu. Begitu. Jadi kalau nitip, saya nitip. Nah, beda kalau nitip itu harus jelas akad jasanya itu berapa. Dia telah memberikan jasa apa? Membelikan barang jasanya, ya kan? Maka harga jasanya itu harus ditentukan berapa. Bukan suatu yang pokoknya berapapun itu. Nah, itu yang berapapun itu yang jadi horor. Ya, jadi horor berapapun itu. Maka kalau misalnya mau halal, ngambilnya dari barang, diubah akadnya. Tinggal ngubah akad aja, sederhana. Akadnya apa? Salam. Saya beli ke antum barang. Terserah antum mau jual berapapun itu. Silakan antum mau nyari dimanapun terserah. Begitu. Pokoknya saya nanti belinya ke antum. Ini uangnya. Begitu. Selesai begitu. Tapi jangan dain bidain. Jangan uangnya belum ada, dia barangnya belum ada. Begitu ya. Seperti itu. Kalau mau sekadar pesan aja. Tolong cariin barang ini, nanti kalau udah ada saya beli. Nah, itu belum akad kan? Kalau udah ada saya beli. Begitu. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melanjutkan, wa yahru bai'a la yadkhulu tahtal milki kal huri wal ardil mawat wa yahru bai'ul majhul. Ini juga sudah dijelaskan secara umum sebetulnya ya. Tidak boleh jual beli sesuatu yang bukan di bawah kepemilikannya, mirip tadi. Contohnya di sini lebih jelas lagi, seperti memperjualbelikan orang merdeka. Ya nggak boleh, nggak sah. Ya, seperti jual belinya siapa? Nuaiman ya. Nuaiman ngejual orang merdeka, maka nggak sah jual belinya. Wal ardil mawat. Ardil mawat itu apa? Tanah yang nggak ada kepemilikannya. Dia langsung jual aja begitu. So, ke hutan, langsung dia nggak jelas dipatok. Pokoknya jual aja. Tanah siapa? Pokoknya nggak tahu itu tanah siapa. Jual aja lah. Nggak boleh. Ya. Termasuk wabe'ul majhul, jual beli barang yang belum diketahui. Seperti misalnya kalau orang perusahaan berinovasi. Seperti apa misalnya? Mobil SMK. Ini bukan saya ngejelek-jelekin pemerintah. Karena majhul SMK itu. Tahu mobil SMK? Kayak gimana bentuknya? Majhul. Katanya akan diproduksi 2000 berapa? Pokoknya mundur-mundur terus, nggak jelas, majhul. Maka jual beli SMK, kalau misalnya ada toko yang saya jual mobil SMK, maka ini nggak sah. Ya, begitu. Karena nggak jelas barangnya itu. Nggak jelas bentuknya mana, dan pokoknya majhul. Belum diketahui. Termasuk misalnya antum mau menemukan sesuatu, saya akan berinovasi, bikin laptop yang bisa berubah menjadi robot. Mana barangnya? Pokoknya saya akan berinovasi. Pokoknya antum harus beli. Ya udah saya beli, nggak bisa, belum ada, belum diketahui, nggak jelas. Atau misalnya barang-barang yang namanya sudah ada tapi barangnya antum belum tahu. Namanya udah ada tapi antum belum tahu. Contohnya jual beli misalnya ada barang yang namanya itu nanti atau misalnya orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu itu misalnya kita mau beli kuota data. Mungkin orang zaman dulu nggak tahu kuota data itu apa. Atau orang-orang tua yang nggak kenal HP, nggak kenal internet gitu kan. Beli kuota data, apa itu kuota data? Ya, begitu contohnya. Allah mulai melanjutkan, wa yahrumu bai'un najasikal kalbi wa kulli muskirin. Itu tadi seperti yang tadi telah dijelaskan. Haram jual beli najis. Haram jual beli najis seperti anjing dan juga setiap sesuatu yang memabukkan. Wa kullu muskirin mai', sesuatu yang minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Darah. Contohnya apa darah? Darah yang bisa diperjualbelikan apa? Marus. Tahu marus? Marus. Ya ada yang tahu marus ya?
Tahu marus? Jangan sampai berjual beli marus. Tapi kalau cuma barang yang kena najis, maka boleh diperjualbelikan. Apa syaratnya? Bisa dicuci dengan air. Wah, saya punya baju, tapi baju kena najis, mau saya jual. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena najis tersebut bisa disucikan dengan air. Begitu. Lalu bagaimana kalau misalnya barangnya najis tapi nggak bisa disucikan dengan air, seperti kulit yang belum disamak? Kulit bagaimana cara mensucikannya? Disamak, bukan disiram pakai air kan? Sah nggak berarti jual beli kulit belum disamak? Tidak sah. Harus disucikan dulu. Tapi ada jual beli barang yang kena najis namun tetap sah. Apa itu? Jual beli apa? Barang apa? Turun. Jual beli barang apa yang dia ini tetap najis, nggak bisa disiram, namun sah? Jual beli apa? Hah? Jual beli apa? Jual beli tanah yang telah ditanami pupuk. Pupuk najis. Bisa disiram nggak suci? Nggak bisa. Tapi sah nggak jual beli tanahnya? Kenapa sah? Karena pupuk tersebut memang digunakan untuk menyuburkan tanah. Maka sah kalau begitu. Alamah Ba'alawi melanjutkan. Juga diharamkan menjual beli atau barang-barang yang diharamkan digunakan. Seperti apa? Yakni barang-barang yang haram digunakan secara mutlak. Ya. Kat tumbur, seperti tumbur. Apa tumbur? Tumbur itu mandolin, semacam gitar. Maka haram jual beli gitar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama. Kenapa? Karena tumbur dalam mazhab Syafi'i haram digunakan. Dalam mazhab Syafi'i haram digunakan. Jadi kalau misalnya ada ulama yang mengharamkan musik, itu bukan sekadar ulama-ulama Saudi, bukan. Mazhab Syafi'i. Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan musik itu tidak haram, melainkan makruh saja. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan musik itu bahkan tidak makruh, tapi mubah selama syairnya baik. Siapa misalnya? Al-Imam Al-Ghazali dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mereka mengatakan musik itu mubah. Tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahkan termasuk fatwanya Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, itu haram. Maka jual beli alat musik haram. Tidak sah. Tidak sah. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan dalam kitab bahwa kalau misalnya ada orang menghancurkan alat musik punya temannya, maka dia tidak berkewajiban menggantinya. Enggak berkewajiban. Kenapa? Karena itu adalah alat yang tidak bermanfaat. Alat yang diharamkan. Tidak wajib mengganti. Misalnya ada alat musik, ada gitar, ada biola, dibanting oleh kita, buang, pecah, rusak, dibakar. Tidak wajib mengganti. Kenapa tidak wajib mengganti? Karena itu adalah hal-hal atau alat-alat yang haram untuk digunakan. Menurut pandangan siapa? Mu'tamad madhab Asy-Syafi'i. Begitu. Tapi kok sekarang di Indonesia banyak yang bermadhab Syafi'i tapi main musik, ya bisa jadi ngambil pendapat ulama yang lain. Yang pasti kalau mu'tamad madhab Syafi'i itu semuanya haram. Kalau nyanyi doang gimana? Kalau nyanyi doang para ulama sepakat mubah. Apalagi kalau syairnya baik bisa sunnah. Kalau syairnya mengandung pujian terhadap Nabi bisa sunnah, bisa mendapat pahala. Begitu. Katumbur watimtsalil mujassamil hayawani wassalib. Juga contohnya apa? Contohnya adalah patung-patung yang berbentuk hewan. Juga salib. Walaupun niatnya niat walau min dhahabin walau lizina. Walaupun patung atau salibnya itu niatnya bukan niat beribadah. Niatnya sekadar untuk hiasan semata. Tapi yang mengandung salib atau patung hewan, punya patung hewan dari emas misalnya, atau misalnya
hal-hal yang menyerupai tempat ibadah orang-orang kafir, walaupun sebagai perhiasan, maka tidak diperbolehkan. Seperti misalnya patung Buddha. Ini saya nggak nyembah Buddha, ini cuma hiasan doang. Haram, kalau nyembah mah musyrik. Begitu. Ya. Atau misalnya patung salib emas, ini cuma hiasan doang. Haram, kalau disembah musyrik. Begitu. Patung sapi dan lain sebagainya. Wa yakfuru may yabi'uhu liman ya'lamu annahu yuriduhu lil kufri. Bahkan bisa murtad orang yang memperjualbelikan itu kalau dia tahu semua alat-alat tersebut digunakan dalam kekufuran. Maka antum nggak boleh membantu peribadahan ritual orang-orang kafir. Saya kan cuma ngeprint, Ustaz. Ngeprint apa itu? Ngeprint hari raya Natal. Nggak boleh, karena itu adalah hari raya kekufuran. Bahkan bisa kufur antum kalau melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Membantu dalam dosa dan kemaksiatan. Begitu. Udah tahu ini mau ngebangun gereja. Gereja itu tempat ibadahnya orang kafir. Kita sumbang, kita bantu, bawa-bawain bata, nggak boleh. Nggak boleh. Karena sudah tahu akan digunakan tempat ibadah orang-orang kafir. Kecuali kalau itu orang Kristen sedang membangun rumah. Boleh kita bantu. Bahkan mesti kita bantu kalau ada tetangga. Bagian dari ta'awanu 'alal bir. Kebaikan, tidak masalah. Tapi kalau itu tempat ibadah maka tidak diperlu. Kemudian wa yahrum bai'u syai'il halal dhahir 'ala man ta'lamu annahu yuridu ayu'sabi. Haram memperjualbelikan sesuatu yang halal. Halal sebenarnya. Dhahir, suci. Tapi digunakan untuk maksiat. Kita udah tahu dia mau pakainya untuk maksiat, maka haram kita jual kepada mereka. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya pisau yang akan digunakan untuk merampok, yang akan digunakan untuk membunuh, atau misalnya pakaian-pakaian yang seksi yang kita tahu dia ini akan digunakan untuk bermaksiat, bukan untuk digunakan di hadapan suaminya. Tapi gini kayaknya susah ngedeteksinya ya. Susah ngedeteksinya. Tapi kalau kita udah tahu, wah ini orang nggak bener nih pakai baju ini, saya cuma buat jalan-jalan ke mall, maka nggak boleh. Begitu. Walaupun sesuatu tersebut halal, sesuatu tersebut adalah tahir. Begitu. Ini beberapa hal yang dapat menjadi haram. Asalnya halal tapi bisa menjadi haram. Termasuk apa? Termasuk memperjualbelikan anggur. Jual beli anggur boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau kita tahu bahwa orang tersebut membeli anggur kita buat jadi khamar, maka haram. Maka haram. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sudah jam 9. Apabila ada yang tanyakan, maka dipersilakan. Kalau tidak ada, berarti kita akhir sampai di sini. Silakan Kanisa. Jual kue. Tapi orang yang beli itu tetap aja nanti beli ininya di luar. Nggak apa-apa kalau kita nggak tahu, nggak apa-apa. Jangan. Kalau kita nggak tahu mau dipergunakan untuk apa kue tersebut, apalagi kalau ulang tahun ya, sekadar ulang tahun ini hal yang mukhtalafun fihi. Masih berbeda pendapat. Ya memang sebagian atau kebanyakan ulama mengatakan haram, namun sebagian ulama mengatakan boleh. Iya, tiup lilinnya gitu ya. Ya kalau memang pokoknya selama kita yakin bahwa kita tidak tahu itu digunakan untuk ke apa, pokoknya saya ketika dia beli saya nggak tahu apakah digunakan untuk yang haram atau yang halal, maka itu masih sah jual belinya. Tapi kalau sudah jelas digunakan untuk sesuatu yang haram, maka tidak sah jual belinya. Begitu. Ya, wallahu taala. Begitu. Ada yang tanyakan? Cukup? Mas Sugeng mau tanya? Enggak ada? Oke. Baik, fanaktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.